Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan Kak Ari. Kali ini kita akan membahas tentang present perfect tense. Nah, kapan sih kita bisa menggunakan present perfect tense? Yang pertama, kita menggunakan present perfect tense ketika kita mau membicarakan tentang unfinished action. Jadi, tindakan yang belum selesai dilakukan. Jadi, sudah dimulai, tetapi belum selesai. Nah, kalau kita letakkan di dalam timeline di sini, berarti kita lihat di sini ada garisnya adalah beginningnya atau awalnya ini dimulai dari waktu lampau. Kemudian saat kita berbicara, tindakan itu masih dilakukan dan kemungkinan besar masih akan dilanjutkan. Sampai kapan? Ini kita tidak tahu dan ini tidak diinformasikan. Nah, contoh kalimatnya. They have lived here since 2009. Nah, ini kalau kita letakkan di dalam timeline di sini, since 2009. Jadi kita punya penanda waktunya since 2009. Jadi ini titik startnya 2009. Jadi tindakan ini tinggal di sini itu sejak 2009, berarti dari 2009 sampai sekarang saat kita berbicara, mereka itu tinggal di sini. Nah, masih akan berlanjut enggak? There is probable extension. Jadi ini kemungkinan besar masih berlanjut, tetapi sampai kapan kita tidak mendapatkan informasinya. Kemudian contoh yang kedua, we have been very busy lately. Jadi lately ini adalah keterangan waktunya, artinya belakangan ini. Jadi belakangan ini sampai saat ini kami tuh sangat sibuk. Atau I have lived in this house all my life. Jadi sejak kecil, sejak lahir sampai sekarang ini, saya tinggal di rumah ini. Dan kemungkinan besar masih akan lanjut. Kemudian contoh lagi adalah I have always admired her courage. Jadi saya selalu mengagumi keberaniannya. Jadi mulai kagumnya kapan itu sudah sejak lampau sampai sekarang masih. Nah, untuk kategori ini, seringkali kita menggunakan keterangan waktu atau adverb of time-nya yang sering dipakai adalah kata for. For ini artinya adalah selama. Kemudian since ini artinya sejak. Lately belakangan ini. Kemudian bisa juga menggunakan all, kemudian diikuti oleh time expression. Contohnya adalah ini, all my life. Kemudian bisa juga all day, all night, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita bisa menggunakan present perfect tense ketika kita mau membicarakan tentang unknown atau unspecific time in the past. Nah, maksudnya bagaimana unspecific time in the past? Jadi, ketika kita menggunakan tenses ini, kita tidak menyebutkan kapan waktu tepatnya. Jadi, kita mau memberikan penekanan, jadi emphasisnya adalah pada sudah dilakukan. Jadi, sudah dilakukan, ini kalau kalimat statement positif, atau bisa juga kalau ketika negatif, ini adalah belum. Jadi, whether ini sudah dilakukan ataupun belum dilakukan. Nah, unspecific time in the past, berarti di sini, we don't specify the time, atau we don't need time. Contoh, jadi, we have tried to unlock the vault. Kami sudah mencoba untuk membuka berangkasnya. Jadi penekanannya adalah sudah coba. Kapan tidak penting. Have you ever watched it? Udah pernahkah kamu nonton ini? Jawabannya adalah I have never watched it. Oke. Di sini kita punya adverb of frequency ya. Jadi apakah sudah, apakah belum? Berapa kali? Nah, ini nanti kita punya adverb yang sering dipakai. Contohnya untuk kalimat yang kedua ini ya. Saya belum pernah nonton. I have seen this movie at least twice. Nah, ini adverb of frequency-nya. Berapa kali? 2 kali. Atau kayak yang ini. This is the best pizza I have ever tried. Nah, jadi ketika kita melihat contoh-contoh kalimat di sini, I have never watched it, berarti belum pernah. Tetapi I have seen the movie at least twice. Berarti 2 kali ini eventnya sudah terjadi di waktu lampau ya. That's why di sini kita lihat ada interval. Jadi ini sudah dilakukan mungkin berkali-kali. Dan kemungkinan lagi masih bisa dilakukan di sini juga.
Aku udah nonton film ini setidaknya 2 kali. Kalau ini bagus banget, kemungkinan besar saya tuh masih pengen nonton lagi in the future. Nah, berarti ini masih bisa berlangsung juga sampai di sisi kanan garis ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat adverbnya. Once ini artinya adalah 1 kali. Kemudian twice ini artinya 2 kali. 3 times 3 kali. Kemudian several times ini artinya beberapa kali. Many times ini berkali-kali. Before ini adalah sebelumnya. Kemudian never atau ever. Ya, never ini tidak pernah, ever itu pernah ya. Tetapi kata ever ini seringkali hanya dipakai di dalam konteks kalimat tanya. Selain 2 fungsi yang di atas, kita juga bisa menggunakan present perfect tense itu ketika kita mau membicarakan namanya past recent events. Jadi kejadian yang baru-baru saja. Oleh karenanya seringkali dipakai kata just. Jadi ini untuk memberikan penegasan bahwa ini baru saja dilakukan. Jadi waktunya kapan? Just, baru saja. I have just had a cup of coffee. Saya baru saja minum secangkir kopi. Mereka baru saja masuk. Cynthia sudah menyelesaikan proyeknya. Have already just completed. Baru aja menyelesaikan proyeknya. Have you read the news recently? Apakah kamu udah baca berita baru-baru ini? Nah, sekarang kita melihat polanya. Jadi, ketika kita mengamati contoh-contoh kalimat di atas, kita sudah melihat perbedaan kata kerja yang dipakai, perbedaan time signal yang dipakai. Nah, sekarang kita akan mengamati perubahan kata kerja yang dipakai. Di sini kita punya pembagian dalam 3 kategori besar, yaitu kalimat affirmative atau kalimat statement, kemudian negatif dan interrogatif atau kalimat tanya. Nah, kita melihat di sini subjeknya dipecah menjadi 2 ya. Jadi ada 2, geng, Ayu Dewi sama She He It. Jadi mereka pecah. Yang pertama Ayu Dewi diikuti oleh have. Kemudian diikuti played. Nah, played ini adalah bentuk verba bentuk 3. Kenapa tahu verba bentuk 3? Karena ini selalu berpasangan ya. Jadi have atau has ini berpasangannya dengan verba bentuk 3, bukan V2, tidak pernah. Tidak juga V1. Nah, bedanya adalah ketika she, he, it, dia tidak pakai have, karena harusnya ini kan pakai tambahan S atau ES verb satunya, tetapi tidak bisa. Di sini kita pakainya adalah has. Diikuti sama V3. Nah, di sini ada juga contoh kalimat, yaitu yang pertama ini adalah contoh kalimat verba. Ada verb di sini. Sedangkan kalimat yang kedua kita tidak punya verb yang konkret ya. Jadi di sini kita punya kata kerja been, ini adalah to be yang sebagai linking verbnya. Jadi ketika kita tidak punya real verb, kita pakai linking verb to be, yang dipakai adalah been. I have been very busy lately misalnya. Nah, jadi kesimpulannya ketika kita membentuk kalimat yang positif maka ada subjek. Kita bisa kita tambahkan auxiliary verb yaitu has atau have tergantung subjeknya apa. Kemudian selalu diikuti oleh verb 3. Atau ketika kita memakai to be maka kita pakai bentuk been. Bukan was were, bukan SMA tetapi been. Kalau kita mau bikin kalimat negatifnya sama pecah ya, subjeknya dibagi menjadi 2. Nah, kita tinggal menambahkan not sesudah has atau have. Jadi, I have not played football. I have not been very busy. Terakhir, ketika kita membentuk kalimat tanya, maka auxiliary verb-nya ini ditarik ke depan, posisinya sebelum subjek. Nah, verb-nya itu nanti akan diletakkan sesudah subjeknya. Sekarang kita mau coba dalam contoh soal berikut ini ya. Jacob and his family. Nah, Jacob and his family ini kata gantinya kalau kita gantikan dia kata gantinya adalah they. Maka
Sekarang kita lihat dulu untuk memastikan apakah benar ini kita harus menggunakan present perfect tense. Nah, kita lihat di sini penanda waktunya since his resignation from the law firm. Jadi keluarganya Jacob dan ini udah tinggal di New York sejak pengunduran dirinya dari firma hukum. Oke, berarti fix ya. Berarti ini present perfect tense. Rumusnya adalah subject has have plus V3, subjeknya they, berarti di sini pakainya adalah have. V3-nya adalah lived, have lived. Berarti jawabannya adalah D. Yang kedua, she blah 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 for me for a week now. Jadi selama 1 minggu sekarang ini. Udah 1 minggu dia ngapain? Oh, ini mau bilang, kita lihat opsinya, oh berarti ini belum bicara ya. Subjeknya she, berarti nanti kita nyari yang pakai has. Oke, optionnya cuma B atau A. Verb 3-nya adalah, kalau speak, maka menjadi spoke, ini V2. V3-nya adalah spoken. Jawabannya adalah has not spoken, berarti D. John blah 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 a horse before. Jadi sebelumnya John ini mau bilang belum pernah mengendarai. Berarti John ini he, maka dia perlu has. Oke, semuanya has. Has never, berarti kita tinggal mencari V3-nya. Has never ridden. Selanjutnya, blah 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 the film, yes once. Oke, ini clue kita. Once, 1 kali. Berarti udah pernahkah kamu nonton? Berarti ketika kita membuat question, auxiliary-nya taruh di depan, berarti have. Subjeknya you. Oke, berarti have you. Berarti V3-nya seen. Have you seen the film? Yes, once. Kenapa seen? V1-nya adalah see. V2 saw. V3 seen. 5. Poor David, blah blah blah, his leg twice this year. Oke, ini penanda waktu kita 2 kali. Ini ya. Poor David. David ini adalah he. Berarti dia perlu has. Has. V3-nya adalah broken. Bukan broke. Berarti has broken. Jawabannya C. Yang terakhir, Eliana, blah blah blah, the photos of her vacation yesterday. Hati-hati. Di sini kita punya kata yesterday yang ini menandakan adalah specific time in the past. Berarti kita tidak bisa menggunakan present perfect tense di sini karena ini ada spesifikasi waktunya. Sedangkan present perfect tense ini waktunya tidak spesifik. Berarti ketika kita punya time signal seperti ini yang specific time in the past, kita pakai bentuk simple past tense. Polanya masih ingat, simple past tense adalah subjek diikuti oleh V2. Subjeknya Eliana, V2-nya develop.